Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya mau ngedemoin hasil akhir dari tutorial selanjutnya. Nah, di tutorial selanjutnya itu kita bakalan bikin sebuah web manajemen anggota beserta sama agenda. Jadi 2 poin itu kita jadiin satu. Nah, ini demonya ya teman-teman ya. Jadi pas pertama kali nanti teman-teman jalanin projectnya itu, dia bakalan ke halaman login. Nah, untuk usernya sendiri di sini tuh ada 2 user ya teman-teman ya. Ada admin sama ada member. Ini saya langsung login aja sebagai admin. Kita coba login ya teman-teman ya. MSC, passwordnya. Nah, berhasil. Oke, ini udah ya teman-teman ya. Ini karena dia hitam, ini saya ubah dulu ya teman-teman ya ke putih ya. Saya ubah dulu ke putih sebentar ya teman-teman ya. Ini kita ganti value nya jadi like, terus kita refresh. Nah ini jadi di halaman user admin sama member itu nanti dia sama aja, cuman yang bedain tuh kalau di admin tuh dia punya card informasi ini nih, card informasi anggota aktif, anggota tidak aktif, jumlah admin, jumlah anggota. Nah ini jadi si admin itu dapat informasi ini, sama ada informasi agenda yang akan datang dan agenda yang sebelumnya. Nah di sini udah ada beberapa contohnya nih, agenda tidak hadir, hadir. Ini kalau udah diklik tombol ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia lewat tanggal, nah nanti dia bakalan kayak gini nih, terdisable, jadi nggak bisa diapa-apain. Dan ini tuh logikanya tuh jadi H-1 sebelum acara itu tombol ini udah nggak bisa diklik. Jadi teman-teman nanti bisa kliknya itu sekitar H-2, H-3 atau H-4 dan seterusnya. Jadi kalau H-1 itu dia nggak bisa diklik. Nah itu nanti kita bakal bikin function itu buat ngecek ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau diubah jadi H-2 atau H-3 itu silakan ya teman-teman ya. Nah nanti kita bakal pelajarin itu juga. Nah ini untuk halaman dashboardnya. Terus untuk halaman datanya itu di sini ada data member, user, agenda sama posisi. Nah mungkin teman-teman bingung bedanya member sama user itu apa. Jadi saya jelasin dulu. Di organisasi itu ada member. Nah member ini kan dia banyak banget ya teman-teman ya. Nah nggak semua member itu mungkin punya akses untuk login ke web. Tapi di kasus ini tuh semua member ya, karena dia ada agendanya. Nah tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau bikin beberapa hak akses, nah ini makanya saya pindahin supaya datanya itu terpisah antara member sama user. Jadi member itu datanya si anggota, user ini tuh diambil dari datanya member ditambah username atau email sama password aja. Makanya saya pisahin. Nah ini kita coba ke member dulu ya teman-teman ya. Nah ini kita coba tambah dulu nama anggota, misalkan df at gmail.com. Nah jabatan ini tuh dia udah ngambil dari database ya teman-teman ya, ada di posisi. Jadi ini udah dinamis sesuai sama data yang ada di posisi.
Contohnya di sini saya mau dia bendahara, kapannya ini kita ngasal aja teman-teman ya. Tanggal bergabungnya, status anggotanya langsung kita jadiin aktif aja, terus kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Terus kita coba ubah. Ini 45, alamatnya DDDD. Terus ini kita ganti jadi 24. Nama anggotanya DFF. Oke, kita simpan lagi. Data berhasil diupdate. DDDD DFF 12345 24 Agustus. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman ya. Sekarang kita coba buat ngapus datanya ya. Tapi sebelumnya saya mau lihat data usernya dulu. VMSJ Purwa. Oke. Ini saya hapus yang A ini aja ya teman-teman ya. Kita coba hapus. Oke, ini ingin hapus data ini. Oke. Data berhasil dihapus. Nah, datanya udah hilang ya teman-teman ya. Berarti ini datanya tuh udah berhasil dihapus. Nah, sekarang kita ke halaman user. Nah, untuk data pengguna ini sesuai sama yang tadi saya jelasin. Di data pengguna ini tuh data pengguna yang diperbolehkan untuk login ke webnya. Nah, di sini tuh dia cuma butuh username sama password sama roles ya. Kan tadi saya ada bilang ya di awal dia punya 2 role, makanya sini cuma ada admin sama member aja. Nah, ini kita coba tambah pengguna. Nah, untuk anggotanya sendiri tuh teman-teman tinggal pilih aja nanti mau anggota yang mana. Misalkan yang tadi kita buat ini, terus username-nya misalkan testing, passwordnya 12345, terus role-nya kita kasih member supaya nanti kita bisa coba akun ini. Terus kita simpan, data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman ya. Sekarang kalau kita ubah, nah untuk ubahnya sendiri itu di sini kan ada masukin password pengguna ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak masukin password pengguna ini, nanti passwordnya tuh nggak bakalan ikut kerubah. Tapi kalau misalkan teman-teman masukin password di sini, nanti passwordnya itu bakalan kerubah. Nah, di sini saya nggak jelasin ya teman-teman ya, tapi ini udah berfungsi kok. Udah berfungsi selayaknya fitur edit gitu. Ini saya kembali aja. Terus saya langsung ke agenda. Nah, di agenda ini kita coba tambah agenda. Judul agendanya misalkan hari ini record tutorial, keterangannya misalkan di rumah Mas Tri itu lah. Tanggal agendanya, nah sekarang kan tanggal 22 ya. Kok tanggal 22 ini nggak bisa, kita coba tanggal 25 dulu deh. Kita coba tanggal 25, terus ini kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini kan dia tanggal 25 ya teman-teman ya. Nanti kita bakal balik ke dashboard, tapi saya jelasin dulu menu-menu yang lain ya. Terus ada menu posisi. Nah, ini posisi itu yang tadi ya teman-teman ya. Ini juga udah berfungsi selayaknya fungsi create, update, edit, sama delete. Ini juga udah berfungsi. Ini saya nggak usah demoin lagi ya teman-teman ya, karena caranya sama aja. Tambah posisi, terus isi form, terus nanti dia nambah. Nah, gitu. Terus di sini juga ada menu profile nih teman-teman. Nah, jadi menu profile ini teman-teman bisa ngatur datanya teman-teman sendiri. Di sini ada nama, terus ada email. Ini emailnya read only ya teman-teman ya, jadi nggak saya diapa-apain. Ada nomor telepon, ada alamat, sama tanggal bergabung anggota. Nah, ini bisa teman-teman diganti nih kecuali email.
Ini juga udah berfungsi ya teman-teman ya, ini nggak perlu saya tambahin lah, nggak perlu saya demoin lagi, nanti kita bakalan bikin fitur ini juga yang pasti. Sekarang saya lanjut ke dashboard. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kalau sekarang kan tanggal 22 ya, ini saya record nih jam 1 malam tanggal 22. Nah, sekarang tanggal 25, ini tombolnya bisa diklik nih kan. Nah, coba kita ganti tanggalnya ya, kita coba ganti tanggalnya, kita ganti jadi tanggal 23 misalkan, kita simpan, kita berhasil diupdate, terus kita ke dashboard. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan tombolnya jadi disable, nggak bisa diklik sama sekali. Jadi kalau dia itu H-1, sekarang kan tanggal 22, acaranya tanggal 23, itu nggak bisa diklik nih tombolnya nih. Nah, sekarang kita coba ubah ke tanggal 24 ya, kita coba ubah ke 24. Oke, berhasil. Sekarang kita coba ke 24, kira-kira dia bisa nggak? Nah, dia bisa ya, karena H-2 bukan H-1. Tapi bisa nggak diubah ke H-2? Bisa, itu nanti kita bakal pelajarin juga ya teman-teman ya. Nah, ini saya coba klik tidak hadir kali ya, saya coba klik tidak hadir aja, kita bisa simpan. Nah, nanti di sini tuh langsung ada muncul status tidak hadir, terus di bawahnya ada total hadir sama total tidak hadir. Nah, di sini kan total hadirnya ada 2, terus total tidak hadirnya ada 3. Nah, ini udah ngambil sesuai sama yang ada di table ini gitu. Oke, sekarang kita ke member ya teman-teman ya. Ke member ini saya logout dulu, saya logout, Anda telah logout, saya masukin lagi tadi kan testing, passwordnya 12345, kita login successfully. Nah, kalau di halaman member itu dia nggak ada ininya ya teman-teman ya, nggak ada card info tadi, sama nggak ada menunya sesuai sama role-nya gitu. Nah, di sini ada nih hari ini record tutorial, sama kan bisa diklik juga karena ini H-2. Terus di sini juga ada profile, jadi ini juga bisa teman-teman ganti nanti ya. Nih tuh, ini bisa teman-teman ganti sama kayak si admin. Nah, di sini kita coba hadir. Oke, data berhasil disimpan. Nah, dia udah hadir, terus total hadirnya nambah 1, total tidak hadirnya 0. Nah, mungkin segini aja teman-teman demonya. Untuk tutorialnya nanti bakalan saya buat ada partnya ya teman-teman ya, karena kalau saya bikin langsung itu pasti bakalan berjam-jam, jadi bakalan saya pisah per bagian seperti biasa. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu ke teman-teman buat yang udah nungguin tutorialnya. Sebenarnya ini tuh tutorial harusnya udah lama ya saya record, cuman file yang lama itu webnya nggak bisa diselamatkan karena kan itu saya pakai harddisk dan harddisk saya itu rusak, jadi nggak bisa diselamatkan. Akhirnya mau nggak mau saya bikin ulang. Nah, hari ini saya langsung record pas udah jadi webnya ya teman-teman ya. Jadi buat yang udah nungguin tutorial saya, waktu itu saya juga udah sempat bikin video demonya, tapi filenya itu hilang ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau saya harus bikin lagi dari awal. Nah, ini file yang udah saya bikin dari awal. Jadi saya mau ngucapin terima kasih ke teman-teman buat teman-teman yang udah nungguin video tutorial saya, karena saya lihat ada yang komen nungguin video saya buat
bikin multi user ya. Nah kebetulan ini multi user juga. Nah mungkin segitu aja videonya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton.